Selamat pagi, apa kabar teman-teman? Oke, baik. Saya akan menjelaskan sebuah workflow NN ya untuk membuat AI asisten kita, yaitu WhatsApp bots ya, yang otomatis menjawab setiap percakapan dari orang berdasarkan data dari website ya. Jadi di sini menggunakan data dari WordPress. Sumber datanya dari website. Oke, saya akan menjelaskan node-nya apa saja yang kita gunakan dan perlukan ya. Yang pertama itu adalah schedule trigger node schedule untuk mengeksekusi node REST API untuk get ya. Jadi di sini triggernya kita bikin 1 minggu sekali. Jadi karena saya jarang update konten, saya bikin 1 minggu. Dan di sini ada node untuk node request ya. Jadi di sini dia mengambil data post dengan tipe layanan ya untuk website saya, itu website jejak kreasi andalan. Oke. Nah, nanti datanya di filter. Jadi dia datanya di filter hanya mengambil titel dan konten ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Nah, kita akan langsung tes execution ya. Jadi trigger pertama jalan. Nah, di sini dia nge-get post type layanan dari WordPress dan kita bisa melihat outputnya di sini ya. Jadi kontennya ada berapa, ada ini dalam bentuk skema dan kita bisa melihat juga dalam bentuk JSON. Di sini ada post ID 894 untuk post type-nya layanan dan judulnya adalah title dan ini adalah isi kontennya ya. Nah, di sini terdapat beberapa metadata karena dari plugin ya, ada solid post, terus kategori, terus taksonomi terms, terus juga di sini ada permaling, nah, kayak gitu. Ini ID kedua kayak gitu. Jadi ada 5 post ya kalau kita bisa ngelihat di sini. Jadi ada post ID 894, terus juga ada post ID 893, gitu 892 dan 8 guys. Nah, data-datanya itu berupa ID, post type, title, content, accept, meta, terms dan permalingnya. Nah, setelah itu kita ambil data yang diperlukan aja. Jadi kita return itemnya dari 5 item tadi. Dari request tadi kita return hanya kita butuhkan adalah title, konten dan permalingnya. Jadi ada yang kita butuhkan adalah title, konten dan permalingnya. Jadi kita akan execute. Nah, di sini yang didapat adalah title, konten dan permaling. Jadi kita memfilter data JSON yang di get ya dari HTTP request ya, REST API. Nah, setelah itu kita menggunakan node insert document. Jadi di sini fungsinya untuk menyimpan dan merubah data tadi menjadi vectors ya. Jadi menjadi vektor. Nah, di sini kita menggunakan embedding model yaitu text embed ada 002. Ini yang versi besar, small dan yang paling kecil ya. Jadi saya pakai yang text embedding ada 2 juga free ya. Nah, setelah itu dia akan menyimpan dan berubahnya menjadi beberapa vektor ya. Langsung kita eksekusi aja. Nah, oke, di sini dia akan merubah datanya menjadi beberapa vektor ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Oke, kita cek mappingnya ya. From AI benar. Oke, kita cek di sini datanya. Outputnya mana output? Oke, di sini ya bisa kita ngelihat ya outputnya. Nah, jadi di sini dia pecah datanya menjadi beberapa vektor ya. Oke, kita bisa melihat di sini. Nah, setelah itu node yang kita perlukan kembali adalah webhook ya. Webhook ini adalah webhook endpoint untuk WhatsApp gateway ya. Jadi setiap pesan yang masuk akan diteruskan ke webhook ini. Gitu. Nah, sini adalah node webhook yang kita butuhkan. Kita tes jalankan ya. Oke, kita cek di sini ada datanya. Ini kita ngambil data yang dikirimkan oleh WhatsApp gateway ya. Nah, di sini ada wait karena agar tidak
spam ya, jadi ada jeda, kita buat jeda sekitar 3 detik gitu ya. Jadi datanya pengirimnya adalah ini ya, kita bisa melihat ya. Ada datanya, ada pengirimnya ini, dan ini pertanyaannya ya, ada timestamp juga. Oke, terus di sini kita menggunakan Node AI agent ya. Jadi AI agentnya kita membuat prompt ataupun sistem message agar si modelnya ini mengerti bahwa tugas dia apa gitu ya. Jadi di sini saya membuat sistem message ataupun promptingnya adalah Azara. Jadi tasknya adalah selalu menggunakan vector retriever, terus juga kita mengasih aturan dan kita bikin gaya responsnya, terus nada bicaranya juga gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan model GPT 4o mini ya. Terus juga kita menggunakan node memory mana yaitu session dari nomornya ya. Jadi dia akan mengingat percakapan sebelumnya gitu ya. Dan terus ada tools retrieve dokumen ya. Nah, retrieve dokumen inilah yang berfungsi untuk mengambil data vektor yang disimpan tadi ya. Di dalam ini ya, di dalam node insert dokumen ini dia akan mencari data di sini. Nah, terus mengembalikannya ke AI agent dan mengirimkan ke penerima atau webhook untuk endpoint mengirim pesan ya. Jadi kita menggunakan WhatsApp Gateway di sini menggunakan star sender ya. Jadi kita menggunakan star sender dan kita langsung eksekusi aja tes ya. Nah, kita bisa melihat data yang dikirimkannya tidak ada informasi yang relevan ya gitu ya. Nah, langsung kita tes ya teman-teman ya. Kita langsung tes aja. Oke, di sini saya akan ngetes. Lalu kita cek log execution-nya ya teman-teman ya sekalian ya. Halo, oke. Tanyakan lagi layanannya apa saja. Oke, kita cek log execution-nya ya. Ini yang barusan ya, jam 10.48 ya. Kita cek lagi. Oke, di sini dia otomatis menjawab ya, otomatis menjawab layanan diberikan. Nah, ini dari mana datanya ya? Tentu dari data yang ada di vektor ya, data dari vektor dokumen ya. Nah, terus kita tanyakan lagi, kita tanyakan lagi ya, kita tes lagi di sini. Bumi bagaimana? Oke, nah di sini langsung otomatis gitu ya kita jawab ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu aja, saya sudah pernah share ya di website saya, nanti teman-teman bisa langsung buka itu di sini ya. Jadi saya udah share template-nya. Jadi di sini ya WhatsApp bot berbasis RAG ya, Retriever Augmented Generation. Jadi teman-teman tinggal download ya template-nya di sini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terus juga di sini sebenarnya kita bisa lebih modifikasi lagi dan bisa kita kembangkan lagi. Jadi setiap, kalau di sini kan dia bertugas hanya sebagai AI assistant ya, menjawab berdasarkan dokumen ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau mengembangkan lagi, jika pesan mengandung kalimat apa, misalnya kayak lacak pesanan kayak gitu, atau mengandung kata numerik kayak gitu ya. Misalnya kan kalau pelanggan ataupun orang lain jawab angka 1 balas dengan apa, nah kita bisa juga menambahkan sebuah note ya. Kita bisa menambahkan note if di sini, kita bisa melihatkan sebuah not if ya. Ataupun namanya not if road ya, not road if ya gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan if ya. Jadi di sini kita bisa melihat jika pesan mengandungnya gitu. Jadi di sini kita bisa kita akan tes. Di sini adalah, ntar kita copy dulu ya datanya ya. Oke, di sini langsung kita ngetes ya. Datanya sudah tersimpan di sini, kita tambahkan if root ya, not if ya. Kita tambahkan not if di sini ya. Oke.
Nah, di sini kita bisa tambahkan not if. Ntar saya perkecil aja. Di sini kita tambahkan not if. Nah, di sini kita bisa mengambil datanya. Nah, di sini ada pilihan equals, terus juga di sini ada contains ya, mengandung misalnya angka 1 gitu ya. Nah, maka akan apa kita lakukan gitu ya. Nah, kita bisa membuat NOR lain. Jadi misalnya di angka 1, nah kita menambahkan lagi agent lagi, ataupun kita menambahkan not ataupun yang berfungsi untuk menjawab jika kondisi ataupun jika pesan mengandung kata 1. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin next saya akan share juga di sini selain menjadi AI assistant atau WhatsApp bots, saya akan membuat menambahkan fungsi dia sebagai untuk pelacakan order ataupun pesanannya nanti. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.